Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 12 yang terdiri dari Nur Rahma 2120215, Adi Praihan Majid 2120219, Firda Rahma El Haq 2120231, Dirdian Yanti Came 2120340. Keanekaragaman masyarakat Indonesia, dinamika dan tantangan keanekaragaman masyarakat Indonesia, strategi integrasi nasional, isu integrasi nasional. Dosen pengampu Bapak Muhammad Fajar, MPDI. Pendahuluan, Indonesia merupakan negara yang memiliki banyak keragaman dari budaya, suku bangsa, agama, hingga aliran-aliran kepercayaan. Semua keragaman tersebut tumbuh di dalam kehidupan masyarakat Indonesia yang akhirnya membentuk masyarakat Indonesia sebagai masyarakat yang plural. Masyarakat Indonesia yang majemuk terdiri dari berbagai budaya karena adanya kegiatan dan peranata khusus. Perbedaan ini justru berfungsi mempertahankan dasar identitas diri dan integrasi sosial masyarakat. Pengertian keanekaragaman. Keanekaragaman budaya atau yang biasa disebut dengan multikultural. Dewasa ini kian menjadi perhatian dari berbagai negara yang ada di dunia. Banyak pandangan yang bermunculan mengenai keanekaragaman ini. Sebagian memandang bahwa keanekaragaman budaya ini merupakan hal positif yang mampu memperkaya suatu negara. Namun tidak sedikit pula yang menganggap bahwa keanekaragaman adalah suatu hal yang negatif, karena keanekaragaman ini berpotensi menjadi akar dari munculnya sebuah konflik di dalam suatu negara. Keanekaragaman bangsa Indonesia. Indonesia adalah negara kepulauan yang memiliki keanekaragaman budaya, ras, suku bangsa, kepercayaan, agama, dan bahasa. Sesuai semboyan Bhinneka Tunggal Ika, maka meskipun memiliki keragaman budaya, Indonesia tetap satu. Negara Kesatuan Republik Indonesia atau NKRI merupakan negara kepulauan. Dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1996 tentang Perairan Indonesia, pengertian negara kepulauan adalah negara yang seluruhnya terdiri dari satu atau lebih kepulauan dan dapat mencakup pulau-pulau lain. Sebagai negara kepulauan, Indonesia memiliki keberagaman, baik itu suku, budaya, adat istiadat, ras, agama, atau kepercayaan, dan antar golongan. Dampak keberagaman. Dampak keberagaman ada dua, yaitu dampak negatif dan dampak positif. Yang pertama, dampak negatif. Dengan keberagaman dapat menyebabkan terjadinya perpecahan bangsa atau disintegrasi. Yang kedua, dampak positif. Keberagaman di Indonesia juga memiliki dampak positif, di mana bisa menumbuhkan kebersamaan dengan memberikan manfaat bagi perkembangan dan kemajuan bangsa. Keberagaman dalam beragama. Agama di Indonesia banyak berbagai macam. Yang pertama, Islam, Kristen Protestan, Kristen Katolik, Buddha, Hindu, dan Konghucu. Keberagaman dalam berbahasa. Indonesia memiliki 718 bahasa daerah dan bahasa Indonesia itu sendiri sebagai bahasa resmi nasional. Meskipun dipahami dan dituturkan oleh lebih dari 90% warga Indonesia, bahasa daerah di Indonesia, data pokok kebahasaan dan kesastraan Kemendikbud RI diakses tanggal 27 Maret 2020. Keberagaman dalam berbudaya. Indonesia memiliki beragam suku bangsa dan budaya yang beragam seperti tarian daerah, pakaian adat, dan rumah adat. Keberagaman dalam berbahasa. Ada lebih dari 300 kelompok etnik atau suku bangsa di Indonesia, atau tepatnya 1.340 suku bangsa menurut sensus BPS tahun 2010. Kuoni, Far East World of Difference, page 88, published 1999 by Kuoni Travel and GBM Publication. Yang selanjutnya, integrasi nasional. Integrasi sosial dimaknai sebagai proses penyesuaian di antara unsur-unsur yang saling berbeda dalam kehidupan masyarakat yang memiliki keserasian fungsi. Istilah nasional mempunyai pengertian, yaitu bersifat kebangsaan, berkenaan atau berasal dari bangsa sendiri, meliputi suatu bangsa.
Misalnya cita-cita nasional, tarian nasional, multikulturalisme yang tercipta di Indonesia sesungguhnya adalah akibat dari kondisi sosiokultural maupun geografis yang begitu beragam dan luas, perusahaan nasional dan sebagainya. Bangsa Indonesia merupakan bangsa yang unik karena memiliki ribuan adat istiadat, memiliki apa yang disebut sebagai sara, yaitu suku, agama, ras, dan antar golongan, yang menyebar dari Sabang sampai dengan Merauke. Salah satu konflik yang tengah marak terjadi sekarang ialah konflik digital, pertarungan kebencian melalui media sosial. Demikian yang dapat kami sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.